Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada kalian semua para netizen plus 60 dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Dino di acara Ngomslawoy. Saya kedatangan teman, ya kan, teman baik saya yang baik aja. Baik, dia baik. Teman sekamar. Loh, kok sekamar? Pada masanya, Pada Pak. masanya. Oke. Pada masanya kita sekamar. Sekarang kita apa nih? Sefrekuensi lah ya. Sefrekuensi lah. Mudah-mudahan ada sefrekuensi. Amin, boleh sefrekuensi. Gideon Sitompul pemirsa. Luar biasa. Apa kabar Yon? Baik, men. Gawat. Berapa tahun gua ketemu lo nih? Lama cuy. Lama ya? Lama. Iya. Di atas 5 tahun lah ya. Di atas 5. Ibarat presiden 2 periode lah ya. Iya. Ada 10 tahun. Udah iya. Ntar lagi udah mau pilpres lagi. Waduh, udah jangan bahas soal pilpres. Iya, jangan. Masih jauh. Pas yang lain aja lah ya. Iyalah. Kita ngobrol apa sih nih Yon? Gua nggak ngerti juga. Gua jauh-jauh dari ujung selatan ke sini, gua bingung bahas apa. Dari Bintaro cuy, jauh-jauh cuy. Gila. Lo habis ngapain sih tadi? Gua tadi habis keliling, gua Oh. dari Kelapa Gading, gua dari Duren Sawit, terus gua kesini. Oh ini. Gila, Biasa. gua tersanjung saya tersanjung. Aduh, yang pasti tersanjung lah. Lo sibuk apa nih sekarang nih? Menghibur orang. Menghibur orang ya? Tetap menjadi pendengar bagi orang-orang yang membutuhkan. Konseling ya? Iya, semacam iya, itu. konseling. Jadi buat kamu yang butuh konseling ya kan? Butuh bahu. Bahu jalan kali. Jalan. John, Hah? jangan di bahu jalan dong. Nanti Kayak video kemarin. iya. Jangan dong. Jangan. Bahaya. 3 menit 18 detik. Iya. Aduh, jadi Gideon ini temen apa ya? Temen SMP ya? Dari SMP. SMP, SMA bareng juga ya. Sama bareng. Ya, mantan adik saya. Oh no. Ini kayak gak ada pembahasan ya tadi. Oh, no. Oke. Mudah-mudahan Oh, no. dia nggak nonton tuh. Oh no. Ya, kita bahas apa dong nih? Bahas apa ya? Itu bahas ini dong, apa Apa? namanya? Covid nih. Covid. Lo Covid ngapain aja nih? Tetep lah, gue tetep berusaha produktif lah. Intinya. Produktif, ya? Apapun gue lakukan, yang penting suasana hati gue happy, pikiran gue tenang. Yes. Karena itu salah satu obat paling manjur, menjaga imunitas melalui hati dan pikiran. Hati dan pikiran tuh penting ya? Penting banget. Penting banget. Jadi Terus, selain itu ya itu dia menghibur orang yang khususnya mereka yang ya honestly banyak yang parno lah ya. Ya bagaimana gue memotivasi mereka supaya mereka tidak parno dalam situasi pandemik ini. Itu paling sama Covid. lu menghiburnya dengan cara apa kira-kira? Wah, gue support otomatis melalui perkataan lidah. Support lidah. Lidah ya? Ya, Lidah. karena melalui lidah, prinsip gue melalui lidah apapun bisa lo raih kan. Bisa lo raih ya? Bisa. Bisa ya? Speak ya? Ya, speak yang baik lah. SSI. SSI apa tuh? Speak Iblis. Ya, aduh. Oh Tuhan. Gawat. Terus. Jadi pandemik ya, gue sih cuman pengen tetap semangat lah gitu orang. Semangat ya. Semua kan kita tahu semua bidang-bidang semua kan drop ya. Ya. Nggak hanya nasional bahkan internasional. Ya. Jadi di sini yang gue sangat amat gue bilang ke mereka ya tetap semangat, tetap pola hidup yang benar, tetap menebarkan kebaikan. Kebaikan ya. Iya. Itu penting sih. Jadi Iyalah. apapun situasinya tetap harus berusaha menebar kebaikan ya. Jelas. Gitu ya. Lu sebelum pandemi ngapain? Gua tetap jualan lah. Jualan ya. Jualan, gue main-main barang, jualan Barang barang. ya. Lo itu sempet jadi tim ses juga ya? Tim ses apa nih? Tim ses itu. Pokoknya salah satu paslon. Iya. Ya, gue sempet.
Tim ses. Lu sibuknya ngapain aja tuh waktu tim ses? Gue waktu itu sibuknya khususnya gue ya, yang gue jalan waktu itu gue nanganin kaum marginal. Kaum marginal. Jadi gue waktu itu membantu mereka, khususnya mereka yang butuh pengobatan gratis. Karena yang gue lihat di daerah, gue kebetulan bukan di kota ya, gue ke daerah-daerah pelosok-pelosok, ternyata mereka sangat membutuhkan pengobatan gratis. Dan mereka kurang paham apa itu kesehatan. Jadi gue selain memberikan pengobatan, gue juga memberikan edukasi. Yang gue tahu, walaupun gue bukan seorang tenaga ahli dalam bidangnya, tapi memberikan suatu edukasi yang gampang dicerna. Contoh hal, pernah gue ngalamin di daerah itu, mereka divonis oleh dokter setempat, katanya asam urat. Akhirnya dikasihlah obat asam urat. Nah, pas gua konsultasi sama gua tanya, "Bapak tahu dari mana asam urat?" Gua tanya kan. Ya kata dokternya yang periksa dia. Jadi, tapi Bapak makanan apa? Makan daging sering? Wah, Pak, kata dia, paling setahun sekali pas lebaran haji. Jadi Bapak hari-hari makan apa? Cuma makan sayur dan sayur. Nah, gua tanya lagi, asam urat, Bapak habis makan sayur pegel nggak Pak? Ya enggak loh Pak, makan sayur. Nah, gua kasih analogi yang gampang. Setahu gua, karena bokap gua biang asam urat ya. Iya. Jadi asam urat, kalau lo makan sayur hijau-hijauan, lo pasti akut asam urat lo, kumat. Sedangkan mereka enggak. Jadi berarti asam urat tuh dari yang hijau-hijau ya? Ya lo kalau udah kena asam urat, lo harus menghindari yang hijau-hijau. Harus banyak makan daging-daging? Enggak juga, Pak, itu bahaya. Daging itu bahaya, Pak. Terus panjang nih gue bahas daging nih, Pak. Bapak dagingnya apa ya? Bapak ini suka daging-dagingan yang aneh-aneh. Jangan yang aneh-aneh, Pak. Ya terus asam urat. Salah satu gue kasih edukasi, contoh kasus ya. Jadi akhirnya gue tanya, ya makan sayur. Gue bilang, ya itu panas urat. Karena Bapak bisa makan sayur, Bapak tidak apa-apa. Gue tanya lagi, Bapak kerjaan apa? Ya saya petani, Pak. Ada yang waktu gue bilang di daerah Ujung Genteng ya kalau salah, ada yang Ujung Genteng waktu itu salah satunya gue sebut Ujung Genteng. Itu ada yang bahkan ada yang nelayan juga. Ya gue bilang, Bapak bukan semua, Bapak pegel karena rutinitas Bapak. Umur Bapak berapa? 65. Ya bukan semua itu Pak, karena Bapak pegel. Ya everyday mereka kerja kan. Iya. Karena contoh gitu, Bapak tidak makan daging, tapi Bapak makan sayur, nggak apa-apa. Cuman Bapak pegel, dibilang asam urat. Ya ada tuh kan, kasihan. Kerja berat ya? Iya kerja berat. Artinya butuh dipijit kali. Lo lah iya dong. Kan urusan bininya Pak, kamu bilang Bapak pijit Bapak. Ya suruh anaknya kek. Aduh. Tukang ngurut kan, berarti butuh diurut dong. Jadi itu yang gue lihat. Jadi waktu itu lo cerita pengalaman gue itu salah satu. Jadi gue memberikan mereka edukasi serta pengobatan secara gratis gitu. Jadi itu berapa lama tuh lo jalanin? Lebih dari 6 bulan sih. 6 bulan? Lebih dari 6 bulan. Oke. Dibahas masalah tadi ya. Salah satu paslon ya. Iya. Lo tuh paling jauh ke Ujung Genteng itu? Waktu itu gue Ujung Genteng paling jauh. Gue ke Subak juga. Pokoknya gue jauh barat tuh dalam-dalam gue masukin ke situ. Jawa Barat ya? Jawa Barat masuk. Indramayu gitu. Lo kok gue tanyain? Aneh nih. Indramayu bukan baru meledak kemarin ya Pertamina. Itu Indramayu bukan sih? Iya kan? Indramayu, Balongan. Banyak minyak soalnya, gue gak mau. Oh, berarti lo gak suka yang banyak minyaknya? Gak suka Pak. Ya. Licin Pak. Iya sih benar. Takut kepleset ya? Iya kepleset. Bahaya kalau kepleset ya? Apalagi bau Yasmin. Iya. Benjol ntar ya kalau kepleset ya. Memar ya, gak enak ya. Emang Dion nih. Aduh, Dion. Gue kenalnya udah 20 tahun ada kali. Hah? Lebih lah. 20 tahun ya? Lebih lah. Ya 20 tahunan lah ya. 20 tahun. Gila, dari zamannya dia masih les drum ya. Iya, zaman dulu. Les drum. Naik patas AC bareng. Iya kan? Nginep, weekend. Iya. Gereja rajin kita berdua. Kita rajin beribadah, ya kan? Ngomong aja. Terus. Gue mau nanya sama lu nih. Apa nih? Ini kan podcast gue. Kok lu nanya sih gimana sih? Gak bisa. Gue kira channel gue. Jadi Dion ini punya sama temennya Rocky bikin namanya Ramo Media. Jadi kamu ya yang nonton ini ditengok juga channelnya, nanti saya kasih linknya di bawah.
dicek Ramo Media ya kan, itu banyak informasi-informasi yang bagus juga tuh. Mereka membongkar, lu ngebongkar ya? Bukan membongkar ya, jadi apa? Sekedar sharing, Oh, Pak. sharing. Bukan membongkar ya? Bukan, Pak. Oke. Sharing ya? Pak. Sharing. Ya. Berdasarkan pengalaman pribadi. Berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi, iya. kalau kamu yang sekiranya punya pengalaman pribadi, ya kan nanti bisa kontak ke Ramo Media, siapa tahu bisa konseling. Oh, itu offline dong, bukan online kok. Oh iya benar. Itu nggak mungkin. Offline dulu baru di onlinein dong. Rusak emang lu. Kan kita ngobrol dulu apa nih kira-kira kita mau bahas apa lo ya dong. Iya. Di offlinein dulu dong. Iya. Kan deal-dealan dulu baru kita online nih. Siap. Apa nih kadang-kadang bicara. Siap. Mau nanya apa tadi? Gak apa-apa. Jadi lupa nih. Gak apa-apa. Jangan lupa dong. Oh iya, lu kan anak lu usia berapa sekarang itu? Anak gua nih jalan 3. Jalan 3. Tapi gadget standby terus main enggak kan? Gadget gua sih hitungannya gua kasih momen-momen tertentu sih. Contohnya kalau misalkan dia nih misalkan kan kadang-kadang kalau mau pakai baju gitu kan habis mandi kadang-kadang suka, nah mungkin anak cowok kali ya suka takilan gitu kan, lari-lari gitu kan, ya biar dia diem kasih gadget dulu baru habis itu udah gitu, kayak gitu sih ya, dibatasin sih, maksudnya TV juga ada jam-jam tertentunya supaya dia nggak nggak ketergantungan kali ya sama gadget ya. Kayak gitu, banyakin aktivitas yang kalau gue tuh anak gue kasih kayak mainan-mainan yang kayak puzzle gitu, yang merangsang motorik. Cuman anak gue tuh motorik kasarnya kayaknya aktif banget gitu. Apa? Motorik kasar. Motorik kasar tuh apa tuh? Jadi motorik kasar tuh kayak dia suka lari, lempar-lempar barang tuh aktif banget gitu. Kalau motorik halus kan kayak dia ngegambar gitu kan, nulis kan. Nah, kalau dia tuh kasarnya aktif banget. Jadi ya udahlah, mumpung cowok aja siapa tahu jadi atlet kan, kita nggak tahu kan. Father like son. Emang gua atlet apa? Iya. Cukup lincah Pak, bapaknya zaman dulu Pak. Gue inget dia kalau duduk suka gigi di tangan ini. Mirip. Aduh, Dino. Hancur. Gue tuh honestly, gue kangen ya kayak suasana zaman dulu ya. Bagaimana kita pertemanan. Benar. Zaman dulu tuh ibaratnya kalau mau ajak jalan, gue ke rumah orangnya, ke rumah lo. Tapi anak-anak zaman sekarang tuh kayak kita zaman dulu nggak sih? Apa tuh? Iya, secara pergaulan gitu. Maksudnya kalau kita zaman dulu kan kita tahu ya, maksudnya lu tahu orang tua gua, lu kalau ke rumah gua kan pasti ya sampai nginep gitu kan, orang tua lu juga tahu orang tua gua. Jadi maksudnya gua nggak tahu nih anak-anak zaman sekarang kira-kira menurut lu tuh kayak gitu juga apa enggak tuh? Ini dia yang gue lihat sih ya oknum sih ya, nggak semua, cuma beberapa yang gue temuin sih agak kurang kayak gitu sekarang. Kurang ya? Nah, gue bingung orang tuanya kenapa membiarkan gitu dia. Iya sih. Apalagi sekarang ya udah ada ya digital ya, handphone semua by WhatsApp atau apapun itu aplikasinya. Jadi jarang kayak itu gue lihat sekarang, karena gue ngalamin sendiri anaknya temen gue, dia udah remaja lah ya kayak gitu. Jadi pergi ya nggak tahu dengan siapa, bilang sama A. Nah kalau kita tuh kan jelas kan, dan gue pun saat gue ke rumah lo, maaf jangan nginep di sini, ini nomor telepon rumahnya 47205 berapa tuh nomor telepon? Lu siapa aja gue udah lupa. Ya gue sering teleponan dulu di rumah lo. Oh iya, lu pacaran sama dia gue ya. Modus. Nggak, tapi baik kok. Depan gue. Enggak. Ya terus. Iya, gue liat kayak ya namanya perkembangan lah ya. Jadi ya mungkin era kita bukan era digital ya. Jadi kalau gue liat sekarang sih, sangat yang gue liat sekarang khususnya bukan pergaulannya, tapi maaf tuh saya ya, gue nggak sebut semuanya gue rata, tapi honestly mannersnya kurang manners ya. Kurang. Ya. Contoh hal, gue ada komunitas yang ini anak masih usia di bawah 25. Manggil kita memang pakai bang lah ya. Ada yang pakai apa, cuma kadang-kadang nyebutnya gue lu lah. Woi, manggil gue gitu. Sedangkan gue sengaja saat ketemu mereka ini, gue tetap pakai saya. Iya.
gue didik orang mereka itu tetap lo panggil gue bang, pakai gue tetap ngomong saya, gue panggil dia bahkan deh. Lambat laun untung ada yang berhasil, dia berubah, tetap akhirnya jadi sopan karena mungkin gue lemparkan yang signal positif ya. Nah gue didik mereka seperti itu sih. Jadi bagi gue ya memang sih kurang gue anggap anak sekarang. Tapi emang kayak gitu tuh apakah mungkin faktor, maksudnya orang tuanya, gue nggak tahu ya apakah faktor dari orang tuanya atau faktor dari memang background secara ekonomi jadi faktor juga, atau apa tuh kalau menurut lu tuh? Kalau gue bicara ekonomi, baik mereka yang punya secara ekonomi ataupun tidak, Jan ya? Jan? Oh. Itu nggak mandang faktor ekonomi, men? Nggak ngaruh ya? Nggak mandang. Jadi emang ya tergantung gimana, mungkin di rumahnya aja kali kembali ya. Lagi didikan orang tua nomor satu. Orang tua nomor satu ya. Kalau orang tuanya nggak pernah ngajarin ya. Iya, makanya didik. Makanya sangat sulit bertemu sama orang yang tidak dia tidak, bukan gue bilang dia bodoh ya, tidak pintar dalam bidang pendidikan, terus juga tidak pintar dalam bidang kerohanian, religius. Pokoknya orang keras kepala nih. Seenggaknya kalau mereka kurang pendidikan, seenggaknya mereka tahu religius itu seperti apa, apapun agamanya. Ataupun sebaliknya, misalkan religiusnya kurang, seenggaknya dia tahu pendidikan itu bagaimana, karakternya, kebentuk itu bagaimana. Nah, banyak sekarang nih gue lihat nih, ini kurang, gitu. Nah, gue ngerti itu bagaimana. Jadi banyak minusnya dong ya? Iya, karena gini, pengalaman gue lah. Lo tau gue, ya kita bahas masalah narkotik lah ya. Iya. Gue totally pure nggak sentuh hal itu sedikit pun sampai sekarang. Narkotik gak ya? Enggak, sama gue juga sekali. nggak sih. Nah, sedangkan gue saat masa dulu gue bergaul dengan mereka emang pemakai semua teman-teman gue, bahkan udah ada yang meninggal sekarang ini. Terus pada bilang kalau bisa Yon, kembali lagi didikan orang tua sama prinsip dalam diri lo pribadi. Yes. Jadi bagi gue jangan pernah salahin anak lo jadi apa, lo salahin lingkungan. Tetap lo sebagai orang tua harus mendidik mereka. Ya. Gitu lo. Lu paling parah apa? Minum pernah nyoba? Gue cuma minum. Minum aja. Ngebaks gitu? Oh enggak, sama sekali enggak. Ngebaks enggak? Totally enggak. Cuma minum gue. Minum aja ya. Gue pernah nyoba dulu sih ngebaks. Cuman sekali doang. Berapa kali ya? Cuman emang nggak cocok gua tuh. Gua pusing ya kepala gua. Nggak apa ya? Enek gitu. Nggak cocok. Mungkin ya gua angkatan laut kali ya. Oh iya, sama kayak gue ya. Angkatan laut, Pak. Bukan angkatan udara. Ya, kita angkatan laut. Apalagi angkatan darat ya. Tapi menarik sih. Gue pernah dikasih inek gue soalnya. Pernah. Terus? Cuman gue gak telen. Ngapain? Gue buang karena buat gue tuh kayak apa ya? Nyiksa lo. Apa ya? Itu kan ada unsur kimianya juga ya, yang chemicalnya yang gue tuh takut gitu. Something happen sama badan gue tuh kayak wah gue kayaknya nggak deh. Gue mendingan hitungannya minum aja gue, paling ngebir ya, kalau whisky lah masih saya siap berlayar kan. Iya toh. Ya saya gimana pas saya dari kecil om gue orang-orang Sangir tahu sendiri kan Yon. Kalau udah datang kumpul gila. Itu paling bener. Jadi memang budaya di keluarga juga ya, budaya di keluarga juga sama ya itu sih. Gue kadang-kadang bingung juga nih, apalagi kalau buka Instagram ya. Gue nggak tahu tuh umur pada berapa ya, cewek-cewek. Gila bajunya pada zaman kita kan paling Friendster ya. Friendster. Ya habis itu Facebook, cuman Instagram ngeri Pak. Tapi itulah salah satu trik sekarang untuk naikin followers. Iya, naikin followers ya. Kita paling kasihan Pak. Coba kita pakaian kayak mereka, kebuka, ya kan? Nggak diteriakin sama netizen lo. Iya, gue ya dibilang apa paling lo? Kalau laki-laki pakai yang kebuka? Apa? Iya. Gitu nah. Jadi kalau gue emang ya itulah ya, dimanjakan lah mata-mata orang dengan mereka gitu loh. Ya jangan salah kalau kadang-kadang pria menganggap perempuan itu wah ini cewek nakal, padahal tidak gitu.
Iya. Giliran digangguin, dikomenin, nggak seneng. Iya. Ya salah kita juga sebagai pria. Ya secara pria itu diciptakan makhluk visual. Yes. That's why gue punya pandangan apapun gelar lo, apapun status lo, namanya laki-laki, lihat perempuan pasti ngelirik. Gak mungkin nggak ya? Nggak mungkin nggak. Mau lo pemuka agama pun, gue lihat pasti ngelirik. Itu udah it's in the blood ya? Iya. It's in DNA ya? Iya. Karena pria makhluk visual, beda sama wanita. Betul. Makanya Betul. visioner ya kan, merancang masa depan tuh kayaknya cowok gitu ya. Bener nggak sih? Iya kan? Iya. Gitu kan? Yang naik cowok kebanyakan iya. Iya kan? Tapi memang iya gitu loh. Jadi kembali lagi ya bagi gue kayak gitu sih. Ya udah bukan pria ya. Iya. Makanya kaum hawa, adik-adik ya, tolong ya posting yang bermanfaat. Jangan isinya tuh posting foto yang kekurangan bahan, bukan gitu? Kasihan kami laki-laki. Kasihan kami tuh sebenarnya tidak mau melihat, cuman karena it's in the blood. Ya. Pasti kelihat. Tadi timeline muncul nih siapa pas banget follower by Dino. Wah, tapi by the way, lu pernah akun lo private gak sih Instagram lo? Gue private. Lo private ya? Banyak yang maksudnya request buat Banyak. Cuman gue saring. lo saring. Nah, karena gue lihat juga banyak juga fake account ya. Fake Karena account. mereka online shop pakai foto perempuan mana. Iya, pembesar Ya. Pembesar apa Nggak, tuh? mereka postingnya pertama bener nih, fotonya perempuan juga gitu. Iya. Cuman yang gue kan agak peka ya, that's why gue private karena everyone have their own life. Itu maksud gue. Jadi gue punya privasi. Yes. That's why gue nggak main Facebook, gue cuma main Instagram. Iya, Instagram. Lo Facebook udah nggak ada? Udah nggak main gue. Udah nggak main? Dari 2011 kali gue nggak main. Kenapa? Karena Ada mantan-mantan yang Oh enggak, alhamdulillah puji Tuhan mantan-mantan sama gue masih asik kok. asik ya? Masih asik. Kita profesional pak. Bahkan sama pasangannya pun asik sama gue. Bahkan curhat sama gue. Hai, Bapak memang jago konseling. Jadi anda yang mau konseling nanti hubungi Ramo Media ya untuk sesi khusus. Tapi lucu pak, gue pernah dapet orang yang konseling sama gue. Nah ada dia punya suami berpikirnya enggak. Oh, negatif thinking sama aja ya. gua. Oh. Nah, kebetulan nih ada satu dia public figure lah ya. Dia punya anak udah dewasa. Paling besar tuh usianya kalau nggak salah sekarang 33 kali ya. Oke, public figure-nya. Enggak, anaknya paling Anaknya. gede. Udah gede dong. Udah gede pak. Jadi dia cerita sama gua sampai nangis mengenai ya otomatis keluarga lah ya. Iya. Sampai suatu ketika, jadi anaknya ada juga yang cowok. Jadi anaknya 3 cewek cowok. Sampai suatu ketika suaminya berpikir enggak something happen sama gua dan istrinya. Sampai gua diteror. Bilang siapa nih nomor gua nggak kenal kan? Bukan kalau nomor nggak kenal gua angkat. Karena minimal tuh pasti kan kartu kredit. Iya, nawarin pinjaman ya kan, KTA. Ya. Terus gue males, gue orangnya sebenarnya ya itulah gue agak kritis kalau soal itu ya. Iya. Jadi siapa nih orang? Sampai pas ada tuh telepon, gue lagi ngumpul nih sama mereka. Siapa bro? Tahu nih siapa? Nah satu jawab, lah ini sisi ini. Itu gue angkat, gue diem gak ada suara kan. Akhirnya satu ketika, kebetulan dia Kristen ya. Satu ketika dia pas malam Natal atau malam Tahun Baru kumpulkan doa bersama. Dibahas lah akhirnya. Karena kan yang cowok malah bilang apa, papi jangan pikir enggak sama bro. Kalau nggak ada bro, saya nggak bisa seperti ini. Mas emang kenapa? Ternyata dia ngerasa ya gue agak berjasa. Jadi gue bukan hanya handle masalah orang tuanya, gue juga handle anaknya. Ternyata jadi gue lihat Anak yang cewek? Yang cowok. Bukan yang cewek. Yang cowok, jadi ternyata dia tuh nggak percaya diri untuk nggak pedean ya? Nggak pede, untuk speak up nggak berani, penampilan nggak berani. Oke. Gua treat dia, gua ajarin grooming, bla 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 bla. Akhirnya dia jadilah percaya diri. Dia ngomong, bro itu mendidik saya.
sampai sekarang dia udah waktu dia masih kuliah di Atma kampus lo tuh. Oke. Udah jadi orang sekarang dia. Jadi tapi ada sisi negatif atau positif terserah ya. Iya. Dia ikutin gua. Oh, Kayaknya, dalam arti kata. terlalu copy paste lah ya, plak-plak ya. Jadi bagi gua dia jadi suka warna Hitam. hitam Iya, gitu. iya, Jadi ikutin gua banget deh. Dan ya bagi gua itu kan suatu berkat ya. Iya. Berkat bukan hanya bicara hanya sekedar materi. Iya. Banyak orang pikir hanya materi, tapi melalui lidah bisa jadi berkat buat orang. Itu yang gua lakukan. Berarti perkataan itu ada efeknya ya. Banyak Efeknya banyak ya. Iya. Cuman karena gue udah terlalu sering dengar orang cerita ke gue, secara tidak langsung beberapa orang deket gue bilang, gue orangnya sangat amat tertutup. Lu tertutup? Lu? Gak, kita tertutup. Kita buka di sini. Nah, sekarang lu kenapa ambil teologi? Apa alasannya lu ambil teologi? Gue mencari pembenaran aja. Gue mencari tahu. Pembenaran? Bukan mencari kebenaran? Kebenaran, sorry. Ralat. Kebenaran. Bukan pembenaran ya? Karena saat gue pelajari, ya ini intern aja ya. Jadi ya kebetulan gue menganut agama itu, gue harus cari tahu sendiri. Karena gue lihat, ya kita kan manusia boleh menilai ya. Kita diakal budi oleh Tuhan. Nggak semua doktrinal kita telan buat bulat. Harus diuji ya? Harus diuji lagi, gue kritisi gitu. Karena gue lihat, ya begitulah oknum dalam artian doktrinal kok beberapa ada yang melenceng, bukan yang so pintar. Iya. Karena gue hobi suka meneliti ya, makanya gue ikut sana. Oke. Lu berapa lama tuh? Berapa ya? Gue sempet cuti dulu setahun, tapi 5 tahun. Cuma gue udah kelar semua, cuma waktu itu gue nggak nulis langsung skrip gue. Oke. Bahas apa skripsinya? Tentang konseling. Tentang konseling. Jadi memang dia membahas bahu ya? Waktu itu sampai dospem gua dibilang kamu kebanyakan ya. Apanya? Skrip gua. Kebetulan dosen gua tuh almarhum siapa? Om George tapi Heru, papanya. Oke, Christopher sama siapa? Satu lagi Gamael. Iya. Terus pengen gue dan gue sangat dekat sama dia. Oke. Makanya waktu dia meninggal, jujur gue kehilangan. Oke. Karena dia salah satu sosok yang gue nilai, ini orang lempeng. Garis lurus ya? Garis lurus banget, penuh kasih banget. Iya. Enggak, wah, udah deh. Makanya waktu dia pergi, lah kok cepet banget sih Om. Gue belum jadi nih Om, gitu loh. Dia banyak kasih gue. Ya petua banyak deh. Banyak wejangan-wejangan ya dari beliau ya. Dia sama satu lagi ada dosen gua, salah satu dia angkatan ketiga di GBI kebetulan. Oke. Jadi waktu itu angkatan pertama kita sebut aja almarhum Yakob Nawai, satu lagi Suprapto itu angkatan ketiga di GBI, termasuk Om George tapi almarhum. Dia udah meninggal. Nah, itulah mentor-mentor gua ini. Iya. Dia ngajarin bagi gua ya mengenai konseling, apapun itu diajarin gue. Nah, waktu itu gue tegur gini sama Om George. Kamu gak salah, Yon, skrip kamu. Emang kenapa, Om? Orang S1, skripnya itu paling berapa sih? Dulu berapa? Gua kalau nggak salah sekitar 70-80 halaman. Gue 257. Luar biasa Anda. Karena gue tiap kali dapat gue korek satu apa, langsung gue tulis. Oke. Dapat apa gue tulis. Sampai itu dosen gue bilang, kamu banyak banget sih, kamu bikin disertasi, bikin tesis sama di 200 sekian. Ya udah, namanya udah dapat apa-apa langsung gue tulis. Iya. Lo udah dapat inspirasinya, udah dapat materinya, langsung gue ini tuangin di skripsinya. 257 kalau salah. Pokoknya bagi S1 termasuk over. Iya sih, banyak banget Pak. Banyak banget. Gua aja nggak betah gua. Karena gua hobi nulis juga Pak. Berarti ntar lagi ada dong di toko-toko buku terdekat. Kali aja. Ya siapa tahu kan jadi bestseller kan buku Anda ini, aduh. Oh gitu. Wah gila ya. Gua nggak nyangka loh. Gua nggak nyangka loh. Gitu. Ternyata temen gua ini sekarang udah jadi ahli konseling ini.
Kenapa konseling? Apa yang menjadi inspirasi lo sampai lo tuh Gua pengen dari konseling? kecil itu ya dari SMP lah ya, temen-temen gua waktu SMP sering kan lu zaman itu tuh zaman apa? Organizer ya. Apa? Oh ya, diary-diaryan gitu. Itu gua sering banget ya waktu masalah cinta lah ya. Iya, Ya baca jadi monyet. Nah, gue udah biasa tuh untuk kalau begini. Nah, gue nggak sadar dulu kan bahwa itu gift from God gitu loh. Nah, begini sampai terus ke bawah dan gue lama-lama mempelajari beberapa. Gue suka mempelajari karakter orang gitu loh. Bagaimana orang bohong, bagaimana orang yang kelihatan lah. Gue belajar secara otodidak, gue baca segala macam. Ya walaupun gue bukan akademisi ya, cuman gue belajar aja gitu loh. Sampai gue bicara sedikit waktu gue ketemu sama Romy Rafael juga, ngobrol sama dia bagaimana gitu. Nah itu hal yang menarik juga tuh. Kan gue ngeliat di postingan Instagram lo kan lo sama Mas Romy Rafael tuh, ya kan? Lo ngapain sih sama dia? Maksudnya lo apa yang lo kerjain bareng beliau gitu? Enggak sih, gue yang main aja. Ngobrol-ngobrol aja. Waktu dia butuh pernah ada event dia butuh sesuatu, dia tolong gini, gue bantuin dia, nah, gitu loh, main aja sama dia. Ya paling dia salah satu orang yang gue lihat emang berkualitas ya mengenai psikologi ya, gitu loh. Bukan hipnonya yang gue angkat, psikologi. Kalau hipno ya udahlah dia the best yang gue lihat. Oke, berarti dia bisa, maksudnya gue kadang-kadang nggak percaya sih menghipnotis orang tuh. Bisa. Itu bener-bener real ya? Real. Kalau uya-kuya tuh bener Aku gak? ngomong-ngomong. Uya-kuya, itu bener gak? Gak tahu gue nggak tahu. Kalau Romy bener ya? bener. Hipnotis bener ya? Ah itu bener. Gue pengen sih kali-kali ngerasain hipnotis tuh apa sih rasanya tuh? Iya cuy. Halu men. Halo emangnya? Enggak lah, lu pasti diem lah. Kok dimasukin nih? Selamat datang di dunia tipu-tipu. Maaf mata saya, kontrasepsi. Iya, kontrakan inspirasi. Jadi gitulah. Jadi ya yang tadi lu bilang kenapa gue suka ya karena gue suka mempelajari karakteristik orang. Oke. Jadi gue mengajarkan orang bagaimana ya. Contoh gini, lo punya pasangan, pasangan lo liatin cowok nih. Notabene biasanya cowok kita ngapain sih nih, kamu liatin ngapain tuh, liatin kamu, dibalik diliatin kan. Nah rata-rata begitu. Nah gue balikin tuh energi negatif dong. Gue balikin, lo harus berpikir saat pasangan lo dilihat oleh orang, lo harusnya bersyukur berarti cewek lo cantik. Nah itulah positif lo keluar, jangan lo lihat itunya. Jadi unsur negatif lo ubah menjadi positif, lo bangga. Tapi selama pasangan lo nggak flirting sama tuh orang, kalau flirting baru lah selesaikan secara adat. Tergantung adat mana. Gitu loh. Jadi gue bagaimana ya tenggat sih. Jadi beberapa juga anak muda saat ngobrol sama gue yang tadinya emosional apa-apa kalau ngomongin langsung apa istilah sekarang pundung ya. Nggak tahu gue. Soalnya kalau dicengin langsung mutung gitu. Mutung gitu. Ya gue by proses dari langsung dia nggak ngerasa. Sama gue kayak akhirnya bisa lebih soft sekarang. Ada satu anak milenial tuh di umur 20 juga lebih soft. Gitu. Berarti lo emang pengen memperdalam konseling itu sampai sekarang lo? Sebenarnya memperdalam konseling sih, gue mau memperdalam bagaimana ya mempelajari, bukan konseling juga mempelajari karakteristik ya, lebih ke karakteristik orang. Cerita, dan gue orangnya kan nggak mau tahu sebenarnya. Selama tuh orang nggak cerita, gue nggak bakal nanya. Iya. Kalau orang tuh cerita, gue siap mendengar. Jadi bukannya lu kenal, enggak, gue diemin aja. Tapi orang begini, ya udah silakan. Nah sekarang gue pengen nanya ini nih, Ramo Media. Itu gimana ceritanya tuh? Ramo Media sampai lo sama Rocky itu bareng-bareng bikin tuh Ramo Media tuh gimana tuh ceritanya? Apakah lo pengen menerapkan ilmu konseling lo? Enggak ya? Itu sebenarnya basically gue kebetulan orang yang suka ngobrol ya. Dan gue tipe kalau bukan orang yang non verbal. Gue orang yang verbal, gue non verbal. Jadi gue lebih suka ketemu langsung, touching gitu loh. Touching. Oh iya, nah ini lucu nih. Touching dalam artian kita ngobrol ini gitu ya. ya. Ini nih, kalau gue sebelum paling gue tepok lo dari tadi. Ini karena gue ngomongin gue tepok lo. Oh iya benar. Nah,
Jadi gue waktu itu sama partner gue bikin, sebenarnya bukan hanya podcast sih. Oke. Banyak beberapa hal yang kerjaan di situ. Nah, kebetulan podcastnya gue di situ sebagai hostnya. Jadi ya gue mencari sumber yang memang out of frame ya, mereka kita anti mainstream lah ya. Sekarang kan mainstream udah tau lah. Jadi gue cari emang kira-kira bisa, membangun orang. Oh, supaya mengencourage gitu ya? Iya. Jadi edukasi lah, apapun itu. Jadi setiap orang pasti ada sisi baiknya. Iya. Gitu loh. Makanya ada hitam dan putih. Jadi dalam kebaikan pun pasti ada kejahatan, dalam kejahatan pasti ada kebaikan. Iya. Gitu loh. Jadi tiap kali gue cari orang, gue bicara dengan mereka, yang gue cari apa sih yang bisa lo berikan ke orang-orang, motivasi orang. Ya siapa tahu ada yang kena juga kan pas nonton. Iya, benar Gitu loh. Jadi intinya menjadi berkat buat orang itu enak banget ya. Bukan hanya materi, men. Gitu loh. Bapak ini Mas. Luar biasa. Jadi Anda nih mau konseling nanti hubungi nomor Boy. Hubungi nomor Boy ini ya kan? Ada. Kontak ke saya aja. Berapa 1 jam sesi? Aduh. Berat, Pak. Aduh, parah. Tapi lo apa pelayanan? Gereja pelayanan nggak? Enggak, gue nggak pelayanan. Enggak pelayanan. Ya lagi pandemi juga ya. Pandemi juga. Ya, ngapain? Pandemi menurut lo gimana nih? Ini pandemi apa plandemi nih? Balik ke topik awal ya, tanya pandemi nih. Bagi gue. Aduh. Bagi gue. Mau dibahas kan nih? Ntar kita di ban lagi nih. Di ban lagi ntar, aduh. Bagi gue gini, jadi manusia lebih kritis kayak. Harus lebih kritis. Ya, harus lebih kritis. Lihat fase awal apa yang terjadi. Terus sekarang muncul apa tengah-tengah, lalu muncul apa lagi. Lihat aja, lebih kritis. Itu aja sih. Lebih kritis ya. Lebih kritis. Supaya kita tidak. Sekarang ada digital loh. Jadi keabsahan suatu sumber itu jangan lo uji cuma sekali, 3 kali. Lo cari sumber minimal 3 A, B, C. Kalau kurang 4 terus aja, jangan cuma game buat handphone jangan cuma buat main game atau cuma buat social media atau cuma buat porn. Buat apa? Porno. Oh, jangan ya. Jadi gunakan, namanya juga smartphone ya. Smart, pintar, telepon pintar. Lo juga harus smart. Yes, itu dia pemirsa. Netizen Plus 62. Jadi tolong smartphone-nya digunakan secara smart. Bukan begitu? Amin. Kok amin? Iya betul. Begitu. Jadi untuk pandemik bagi gua ya sesuatu yang harus kita bisa sikapi dengan kritis ya. Sikapi dengan kritis. Orang bilang jangan langsung telan. Ya. Even dia dibilang bergelar, jangan langsung telan. Selidiki pelan-pelan gitu loh. Jangan takut untuk berbeda ya. Jangan takut untuk berbeda, apapun itu jangan takut. Yang penting hidup lo betul di mata Tuhan. Yes. Jadi itu penutupnya ya. Hidup Anda harus benar di mata Tuhan. Di mata kita belum tentu. Di mata kita Anda saya cengin nanti. Di mata Tuhan, ya. Jadi mata kita. Mata kita cengin nanti. Itu sih prinsip gue dalam hidup. Ya orang mau ngomong apa ya lo nggak kasih gue makan dan gue nggak ngerepotin, go ahead lah, bodo amat kalau gue ya. Penting Tuhan tahu isi hati gue. Dan gue tidak pernah membatasi bergaul. Gaul sama siapa aja ya? Siapa aja. Gue bergaul mau anak kecil, mau orang tua, orang seumuran, mau pria, mau wanita, apapun jenis kelaminnya, apapun ekonominya, gue masuk. Gue untuk itulah, gue belajar dari mereka. Nggak harus lo lihat orang kedudukan tinggi nih lo, nggak harus. Apapun anak kecil pun lo bisa menuai kebaikan kok dari dia. Ada apa nih anak kecil? Ya. Betul loh. Setuju. Jadi gue belajar ya dari sosok yang gue sembah gitu. Walaupun gue gak bisa seperti dia. Iya. Emang lu nyembah apa? Boys, kamu udah bilang tadi. Alien. Nyembah alien. Aduh. Rusak lu. Ini podcast saya loh. Oh iya, maaf saya Suka tamu saya di sini, saya tahu. Suka saya dong. Emang ada alien. Nggak tahu deh, ada apa enggak? Nggak tahu. Ya udah, dinosaurus ada nggak?
Ya, film kartunnya banyak sih, anak gue suka nonton tuh. Jadi kayaknya itu aja kali ya. Jadi kalau panjang-panjang sih kacau nih kita nih ngobrol nih, ngalor ngidul nih. Udah berapa menit nih kita nih? Gue nanya dong, lo pandemi gimana? Survive? Gua pandemik ya bersyukurnya survive sih. Event ya ada sih, bersyukurnya ada aja sih. Gua nggak tahu maksudnya kalau secara hitung-hitungan gua sebagai manusia sih nggak bisa sih. Tapi entah gimana ya bisa sampai sekarang bisa bertahan aja. Harusnya hitung-hitungan gue sebagai manusia tuh udah Maret, 6 bulan dari Maret udah kelar gue. Maret last year. Iya, jadi dari Maret 6 bulan, Maret tarik 6 bulan selesai gue. Bulan ke-7 udah kelar gue. Tapi entah gimana ceritanya, bersyukur ya pemeliharaan yang di atas ya. Bisa ya kita bisa ngobrol sekarang. Iya, bisa ngobrol. Yang penting suasana hati, pikiran kalian jaga. Suasana hati, suasana pikiran, saldo pak. Saldo. Walaupun saldo nggak ada, penting ini sehat. Ini pak. Ini dijaga nih. Ini penting. Lo saldo boleh nggak ada, tapi ini lo harus positif. Ya kan? Karena kalau ini lo ngaco. Jangan pernah menghakimi orang. Iya. Gebukin aja langsung. Gak. Jaga. Karena gue antipati sama orang menghakimi orang ya. Iya. Karena kenapa? Bagi gue hakim itu cuma 2 di dunia. Iya. Hakim meja hijau sama nanti. Iya, betul. Kalau Anda mau menjadi hakim, sekolah hukum. Saya dong, Pak. Iya, tapi kalau mau menjadi hakim, Pak. Ya, advokat, Pak. Jadi yang pernah manusia menghakimi sama manusia. Jangan. Cukup nanti aja di pengadilan aja. Bikin surat kuasa dong. Iya kan? Surat kuasa. Kasih kerjaan ke saya. Udah selesai kan lawyer? Udah. Iya, bersyukur juga ya karena waktu kemarin gua didorong sama teman-teman gua buat ngambil advokat. Ya bersyukurnya pandemi ini ya ada aja sih kerjaan advokat. Gitu. Ya bersyukurnya. Ya kalau gua nggak ngambil juga mungkin ya beda ceritanya nih sekarang. Gitu. Ya itulah maksudnya segala sesuatu yang kita nggak pikirin ya, yang nggak bisa kita pikirin, yang nggak pernah timbul di pikiran kita sebelumnya tuh bisa aja gitu kan. Sama apa yang gue tuh dulu ngambil advokat tuh kayak ini apaan sih? Tuh gara-gara ada temen gue satu bacot banget gitu. Din ambil. Orang biasa ngajakin minum, suruh ngajakin gue ngambil advokat, ngapain gitu kan, males gue kan, tapi ngebacot mulu, akhirnya gue ambil juga kan, karena pikiran gue, oh ini bagus nih kan, ngajak yang positif gitu kan. Itu kan 2000 berapa tuh, 2018, 2019, habis itu ya ternyata mungkin ya temen gue ini Tuhan suruh nge-push gue gitu kan, supaya ya pas lagi situasi seperti ini akhirnya ada jalan keluarnya mungkin gitu ya. Tapi ya itu misteri Tuhan lah ya, kita nggak pernah tahu ya. Yes. Ya gitu sih. Tapi belly dance masih, belly dance udah nggak? Belly dance? Wah saya nggak cuma belly dance pak. Apa lagi? Saya bisa ini ketek dance. Oh itu viral di TikTok gue lihat tuh, orang Jepang gini-gini. Apa sih itu maksudnya? Nggak tahu, ngaco tuh TikTok sekarang, aduh bikin kepala nyut-nyutan pak. Ya kita harus bikin TikTok deh. Lu aja sendiri ya. Banyak edukasi loh TikTok. Edukasi. Banyak edukasi, bukan hanya joget-joget begitu. Edukasi banyak kok. Ya. Udah ya. Ngaco nih, ntar aja nih abis kamera tutup aja baru kita ngobrol lagi nih. Tapi ya ini pembahasan yang menarik ya, maksudnya Dion itu yang gue kenal tuh orangnya memang, tapi emang lu kalau gue lihat dari zaman dulu emang suka diem mempelajari karakter orang sih kayaknya, maksudnya lu lebih sering mengamati gitu kan, mengamati. Ternyata dia tuh memang kelebihannya di situ, dia mengamati ya kan, terus memberikan bahunya ke konseling. Ya siapa tahu lagi ada yang masalah keluarga gitu kan, aduh kakak Dion gitu kan. Jangan loh, dia punya keluarga, jangan. Kan masalah keluarga jangan. Oh masalah keluarga. Ya kalau anak-anak muda
anak muda ya. Iya kan? Iya. Adik-adik kita, Iya. ya kan? Yang mungkin kehilangan father figure, mother figure kan? Aduh. Kok aduh? Ayah-ayahan dong aku. Iya. Daddy, oh no. Enggak, positif. Kalian jangan menghakimi. Jadi kira-kira begitu. Jadi terima kasih Dion, main-main lagi nanti ke sini. Sukses buat Ramo Medianya sama Rocky ya. Jadi kalian semua jangan lupa subscribe channel saya. Jangan subscribe subscribe juga channel Ramo Media ya. Tonton. Kita adalah pejuang AdSense. Pejuang apa? AdSense. Apa tuh? Ya, AdSense gak tahu. Nah, jadi itu aja ya netizen plus 62 cerita-cerita kita sama Gideon. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi ya. Jangan kalian menghakimi kita. Tapi segala penghakiman kalian kepada kita akan kita ampuni. Amin. Ya kan? Bukan begitu? Amin. Pesan gue sih, lo hidup jadi diri sendiri. Hidup gitu ya. Ini pesan-pesannya dia nih. Hidup jadi diri sendiri. Jangan sampai terjadi pembunuhan karakter demi menyenangi orang. Yes. Saya setuju setengah Anda. Jadi sekian saja dulu ya, wahai kalian para netizen plus 62 yang tercinta dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah menyaksikan podcast edisi kedua dari Ngoms Lawoy. Sampai jumpa di Ngoms Lawoy berikutnya. Dadah!